Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang Jumat Mubarak ini alhamdulillah barusan kita diberi rahmat oleh Allah, dicurahin hujan ya Bu ya. Hujan adalah rahmat. Jadi ada yang mungkin di tengah perjalanan naik angkot, naik gojek kena hujan, insya Allah datang ke sini menuntut ilmu dari rumah. Ada yang dari Depok, saya dari Depok, ada yang dari Condet, ya, ada yang dari Cipinang. Insya Allah kalau niatnya menuntut ilmu karena Allah, ya, itu sama dengan jihad fisabilillah. Karena barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, insya Allah akan mendapatkan pahala dan sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Ya, kemudian juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir Ustazah Jumroh. Salam takjim hormat saya kepada Ustazah Jumroh. Dan juga ada juga guru kita yang selalu setia menemani ibu-ibu dalam kajian ataupun belajar guru Al-Quran, ya, Ustazah Dina, ya. Kemudian juga ada Guru Siti, yang juga Ibu Majelis Ta'lim Al-Furqan Cipinang, ya, yang cantik-cantik dan soleha. Alhamdulillah pada sehat ya Bu ya. Masya Allah, ya. Jadi segar habis turun hujan, warna jilbab ibu warna-warni, ya, segar-segar semua. Insya Allah, ya, ibu-ibu ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Bu ya. Iya, insya Allah. Apalagi kita di sini belajar ilmu agama. Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai urgensi zikir dan doa. Ya, Bu ya, sering kita zikir dan doa. Nah, sebenarnya kita zikir dan doa itu buat apa ya? Ya, itu harus kita pelajari ya Bu ya. Walaupun kita sudah sering dengar kata-kata zikir dan doa. Ibu, kita tuh kalau ingat Allah itu harus dimerasakan ya Bu ya. Jadi mengingat Allah tidak saja di masjid atau kita lagi sholat saja atau lagi di majelis taklim saja, tapi ingat Allah itu harus di mana saja, ya Bu. Iya, dalam keadaan kita lapang, susah, sempit, yang disebut, yang diingat adalah Allah. Makanya di sini dikatakan kalau kita ingat Allah, ya, Allah pun akan mengingat kita. Jadi ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan mengingat kepadamu. Ini saya bacakan ya Bu ya. Ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Jadi kalau kita kata faskuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah. Ya, aku pun ya dari faskuruni, ingatlah kepadaku, azkurkum, ya. Kalau kamu ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Enak ya Bu ya? Enak banget. Ini kata Allah Bu. Faskuruni, ingatlah kepadaku, azkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Kemudian dilanjutin oleh Allah, waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah padaku dan jangan kamu mengingkarinya. Nah, saya Bu dengar surah Al-Baqarah 152 enak banget. Kenapa Bu? Bahasa Allah, bahasa cinta Allah. Kata Allah, kamu mau diingat gak? Ya, mau saya ingat gak? Tapi syaratnya ingat dulu pada Allah. Makanya dikatakan faskuruni, ingatlah aku, kata Allah. Ya, setelah itu askurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Ya, waskuruli wala
turun. Masya Allah ibu semua ya. Bu, kalau kita ingat Allah, Allah langsung responnya cepat. Nggak pakai kita kalau menghubungi teman-teman kita, kalau kita menghubungi saudara-saudara kita, pakai ini nggak bu? Kalau pakai media komunikasi, pakai HP, pakai data nggak bu? Pakai pulsa nggak bu? Kalau Allah pakai pulsa, pakai data nggak bu? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 105 tadi, pas turunnya askurkum, langsung aku ingat kepadaku, aku pun langsung ingat kepadamu. Nggak pakai pulsa, nggak pakai kuota, nggak ada gangguan sinyal, langsung nyambung. Kalau kita ingat Allah, ingatlah kepadaku kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Masya Allah, bahasa Allah indah sekali Al-Quran ini. Bu, kalau kita ingat anak kita hari ini, misalnya anak kita jauh, ya, atau kita ingat suami kita hari ini di rumah, kira suami kita ingat kita kan hari ini bu, dia lagi makan atau lagi tidur karena siang hari, ya bu, ibu lagi taklim atau suami ibu lagi kerja, biasanya suami-suami itu pada kerja. Nah, apakah dari kerja itu tiba-tiba kita lagi ingat suami kita langsung ingat kita? Belum tentu. Karena apa? Bisa jadi dia lagi bekerja, bisa jadi dia lagi sibuk. Tapi kalau Allah bu, kalau kita ingat Allah, Allah langsung ingat kita. Enak nggak bu? Ya, satu lagi dalam hadis sudah dikatakan, kalau misalnya kita datang kepada Allah itu berjalan, Allah itu menghampiri kita berlari. Masya Allah, ya bu ya, luar biasa banget ya bu, luar biasa banget. Jadi ibu-ibu ya, makanya kalau kita ingat Allah, bagaimana cara kita banyak dengan Allah? Dengan cara banyak berzikir. Zikir kan artinya kan ingat, dengan banyak berdoa, banyak berzikir dan banyak berdoa. Bu, kadang-kadang wanita ini kan harus 20.000 kata keluar, ya nggak bu? Ya, makanya kalau kita bicara, kalau laki-laki kan enggak bu, laki-laki bu WA, gimana sekarang, jangan lama pulangnya ya, cepat kalau habis kerja pulang, ya, satu kata. Kalau kita kan enggak ya, kalau nanya kamu tadi sudah makan, tadi makannya apa, makannya kemudian pakai nasi atau enggak, kemudian makannya minumnya pakai manis atau enggak, panjang yang ditanyain. Padahal cuma judulnya makan, enggak bro. Tapi kalau wanita judulnya makan, ditanyai makannya pakai apa, makannya beli di mana, lagi minum apa, minumnya pakai manis atau enggak. Nah, kemudian setelah itu berapa harganya lagi ditanya. Ya Allah, banyak nggak kalau wanita? Karena memang begitulah anatominya otaknya wanita bu. Jangan disalahin kalau wanita banyak bicara. Ya bu ya, karena apa? Kalau wanita tidak banyak bicara, nanti anaknya pada pendiam-pendiam nggak bisa ngomong. Bayi-bayi kalau ibunya nggak bawa bisa ngomong nggak bu? Ya, misalnya kita punya bayi, ya. Tapi ibu lagi saya punya bayi lagi ya bu, cucu ya bu ya. Ya, kayak kita ini udah usianya kan usia lolita, lolos 50 tahun. Nah, insya Allah ya pada punya cucu. Ya Allah, kemarin mami udah punya cucu. Doakan saya juga bu. Saya mohon maaf kemarin tidak mengundang ibu-ibu, tanggal 2 Juni kemarin saya juga menyelenggarakan pernikahan anak saya yang pertama. Ya, insya Allah nanti saya minta tolong Bu Dian, hari ini ada sedikit lah makan Jumat Mubarak, kalau nggak banyak kita sambil doa juga. Kemudian cepat dapat cucu ya bu ya. Ya, karena saya bilang sama anak saya. Iya, saya bilang juga sama anak saya, ada udah serius, saya tanyain, kalau pacaran udah nggak boleh. Tapi kalau kamu serius datang tempat ini, alhamdulillah serius datang. Setelah itu langsung tetapkan kapan lamaran, langsung tetapkan kapan nikah. Jadi prosesnya cepat ya ibu, karena kalau lama-lama anak-anak muda itu banyak dosanya, karena bukan muhrim. Kalau berjalan nggak bukan muhrim, boncengan nggak bukan muhrim, apa bisa pegang-pegangan, astagfirullahaladzim, itu tidak boleh, akan dosa orang tuanya. Makanya saya bilang saya tidak mau ayahnya berdosa,
Kamu serius datang ke tempat ibu ayah, kemudian setelah itu lamar, setelah itu nanti kita tetapkan kapan menikahnya. Makanya prosesnya cepat dan mohon maaf tidak sempat mengundang ibu-ibu karena yang penting adalah akan nikah dan dari sisinya banyak keluarga ya kemarin yang hadir gitu ya. Mohon doanya supaya tak itu. Nah ini menunjukkan kepada kita ini sudah wanita bu. Saya kan udah 54 tahun ya bu ya. Jadi sudah wajar, sudah masanya sekarang itu harus banyak berzikir pada Allah. Jangan udah usia lolita, usia 50, 55, ada yang 60, ada nenek sini ada yang 70 ya deh ya. Nah nenek apa namanya? Makum ya. Maikum umur berapa Maikum? Masya Allah umurnya 83. Umurnya bisa ditawar ya. Oh ya. Intinya ya sekitar 80-an. Tadi masih datang ke majelis taklim, masih bisa berdiri, masih bisa berjalan. Itu adalah karunia dari Allah, ya Bu ya. Tapi kalau Allah meminta kita nih Bu harus banyak berzikir, banyak berdoa. Nah, kita berdoa sama-sama Ibu ya. Kalau diucap apa berdoanya Bu? Ya ada sama-sama berdoa. Dia berdoanya Allahumma sholiban nafi'an ya. Kita berharap Allah memberikan hujannya berdasarkan rahmat ya, bermanfaat buat kita. Urgensi zikir yang pertama apa Bu? Kalau kita banyak berzikir hati kita akan menjadi tentram. Benar tak Bu? Karena tadi yang ingatnya Allah. Pas ini askurum tadi ya, diingat Allah tenang hati kita. Ada masalah yang diingat Allah tenang hati kita Bu. Nah ibu ada masalah sama manusia, ingat manusia yang bermasalah tambah kesel nggak Bu? Saya tuh sukanya berdiri ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau duduk itu karena saya suka juga kalau ngajar kamu itu suka berdiri. Ini punya gini. Baik Ibu, jadi hati bisa menjadi tenang kalau kita ingat kepada Allah. Kalau ingat manusia Bu, apalagi masalahnya dengan manusia, itu ada masalah sama tetangga. Ya, masalah misalnya daunnya rontok yang nggak disapu kemudian atau masalah yang sering terjadi ini misalnya kucing, jarak kucing tetangga kita nggak suka kucing, kadang kucingnya main ke rumah, ya tinggalin bekas-bekas kotoran, ya Bu. Kadang-kadang kan antar tetangga, ya, anak masalah lu saja berkah, ya, mereka masih saja berkah ya. Nah, jadi apa yang terjadi Ibu? Ya, yang terjadi apa? Kita kadang masalah seperti itu ingat yang bersangkutan tempat yang kita masalah tadi. Ini kita nggak Bu? Yang kucingnya nanti kita undang. Astagfirullahaladzim nggak boleh ya Bu ya. Bisa binatang nggak boleh. Tapi kadang-kadang manusia kalau lagi pada acara pasti akan melakukan apa saja ya Bu ya. Karena itu ditunggangi oleh setan. Gitu. Nah itu apa lagi Bu? Nah akhirnya juga masalah yang tadi, yang misalnya sampah, tanaman, ya akhirnya kadang-kadang kita ingat orang tua, akhirnya kita kesel. Nah makanya Ibu kadang-kadang begitu ya Bu ya, kita harus lapang hati, bicara baik-baik sama manusia. Tapi kalau kita ingat Allah, tenang Bu. Karena orang beriman itu hanya dengan mengingat Allah lah hatinya bisa menjadi tenang, tentram. Karena apa? Dia punya masalah cerita sama Allah. Sampai kalau sakit pun itu ngomong sama Allah. Saya kemarin mau akuran sehat, saya langsung ngomong sama Allah. Ya Allah, saya lagi sakit kepala ya Allah. Bahkan kalau bisa kita sholat hajat 2 rakaat khusus meminta kepada Allah agar diangkat penyakit kita. Jadi sebelum datang ke dokter, ibu-ibu, sholatlah 2 rakaat, sholat hajat, sholat itu minta kesembuhan sama Allah. Tadi kan saya bilang apa-apa tuh ingat Allah. Melalui sholat itu cara kita ingat Allah bisa melalui sholat. Sholat itu kan setiap hari ada 5 kali. Kita kalau dalam kadang sholat kan ingat Allah nggak Bu? Nah makanya kadang-kadang kita tuh kurang khusyuk, yang diingat bukan Allah. Ya nggak Bu? Allahu Akbar. Jam ini jemuran belum diangkat, kadang-kadang lagi sholat. Dia kan zuhur ya, untuk hujan lebat. Bu Allahu Akbar, tapi Ibu ingat jemuran belum diangkat, ya nggak Bu? Sama Allah Alhamdulillah. Ini kayaknya anak juga nanti kalau dibuka ya. Jadi macam-macam yang diingat, ya. Nah akhirnya karena macam-macam yang diingat, enggak
ingatnya Allah itu tidak bisa menumbuhkan ketentraman. Karena yang diingat bukan Allah. Oke, kemudian apa ada yang buat? Masih dan apa yang dia hujan adalah berkah. Hujan adalah rahmat ya. Hujan adalah rahmat. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi dengan kita sholat itu tadi, ibu kan sehat, ibu ada sakit, sebelum ibu ke dokter, sebelum ibu minum obat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, niatkan misalnya sunatan hajat, ya rakaat ini lillahi ta'ala Allah wabah. Nah setelah itu sholatnya pada ayatnya apa aja boleh, semua ayat dalam Al-Quran itu kan bagus. Ya kalau ibu hafalannya ayat kursi silakan pakai ayat kursi. Ibu misalnya pakai surah Al-Nasr silakan, pakai surah Al-Ma'un silakan. Nah waktunya boleh subuh, boleh misalnya malam, boleh waktunya setelah tahajud, boleh. Habis sholat duha itu boleh. Atau setelah sholat tahajud, atau ibu menjelang tidur. Yang nggak boleh itu waktu-waktu yang dilarang untuk kita sholat. Misalnya matahari terbit, ya. Tapi kalau bukan sholat ya, suruh kita kasih sama matahari terbit, ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ya. Jadi itu bilang sama Allah habis sholat hajat tadi bilang sama Allah, ya Allah, saya ya Allah misalnya sakit kepala ya Allah, ya Allah apa namanya itu asam lambung saya naik ya Allah, ya Allah asam urat saya juga naik ya Allah, ya Allah kantong saya kering ya Allah, sakit juga itu, sakit juga ya Allah, kantong kering ya, ya. Nah ibu ya ibu setelah Assalamualaikum ibu doa bilang sama Allah, tapi ibu bilang sama Allah tuh nanti ada berdoa merendah, ya Allah hamba ini adalah hamba yang lemah, hamba yang fakir, Engkau yang maha kaya, hamba ini adalah hamba yang semuanya tergantung kepadamu ya Allah. Ibu ceritakan apa hajat ibu tadi. Ya Allah saya sakit, angkat penyakit saya ya Allah. Ya Allah saya ingin sehat di masa tua saya supaya saya bisa ibadah kepada Allah. Bu, saya perlu berdoa kepada Allah ya Allah, bila saya sehat di usia tua saya ya Allah, supaya saya tidak merepotkan anak cucu saya nanti, tidak merepotkan suami saya. Ya Allah, bahasa Indonesia dia mengucapkan doa setelah sholat, tapi kalau doanya tidak sholat, tidak boleh bahasa Indonesia karena ada aturan sholat. Aturan sholat itu semuanya harus mengikuti Rasulullah. Jadi kalau sudah ibu assalamualaikum, setelah selesai sholat, salam, boleh ibu bahasa Indonesia. Tetapi yang dianjurkan doa itu memang dalam bahasa Arab. Nah ibu bisa kan banyak artinya bijaksana, biasanya bahasa Arab. Allah ini wali jaya, warna kamaru, kalau ini saja bahasa Arab. Nah yang dibawa anak, warna hablana, ajwadinya, wajuriyatina, kurataatnya, belajaran yang lupakinya, dimana bahasa Arab. Jadi doa-doa yang ilmu, doa-doa yang ilmu bisa ya. Itu doa dalam bentuk bahasa Arab. Tapi kalau doa-doa ibu lagi sakit, apa yang bisa udah bahasanya kalau sakit gitu ya, bahasa Indonesia aja. Ya, nah jadi masih sakit juga, baru ibu ikhtiar. Ibu misalnya, ya Allah saya mau berikhtiar, mau berdoa supaya sembuh ya Allah. Jadi bilang sama Allah, saya ikhtiar ke dokter, bukan dokter yang menyembuhkan. Dokter kasih obat sama dokter, ya tak? Nah jadi ketika minum obat, dia lagi Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan perencanaan obat ini sembuhkan hamba-Mu ya Allah. Jadi dia semuanya Allah kan, muaranya Allah kan, ujung-ujungnya Allah kan. Nah itu maksud saya Bu ya, ujung-ujungnya muaranya harus Allah. Jangan kita bersandar dengan kekuatan ini ya. Itu yang pertama kali, hati menjadi tentram. Yang kedua apa Bu? Ya, Bu tadi saya katakan sholat 5 waktu sehari semalam ya Bu ya. Itu kan namanya zikir juga kan Bu. Kita nggak sholat
Nah, kalau kita sholatnya sudah benar, sholatnya itu sudah khusyuk, zikir kita dalam sholat itu sudah baik, itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Bu ya. Benar-benar kamu urusannya benar ya Bu. Masya Allah. Sengaja kalau udah datang ke lansia, kasih kopi dulu. Ya, itu bisa mencegah dari apa Bu? Perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholat itu dia terjaga. Orang sholat itu terjaga. Nggak, jadi makanya salah. Orang habis sholat, pulang dari masjid, lihat segala yang baik, dia ambil. Salah. Oh ya Ibu, insya Allah hari ini di samping nanti ada santunan beras. Nanti dari Majelis Asyifa UNJ akan membagi sendal atau sepatu layak pakai. Ini yang berjuta lagi ya. Insya Allah nanti juga kesini. Kemudian cukup Bu, gini ya. Tapi kalau nenek-nenek jangan pakai tinggi ya. Kalau nanti pakai yang setinggi ini nanti jadi gini. Iya, nanti Ibu pilih saja ya. Dia menginformasikan nama saya hari ini di samping beras. Nanti kita insya Allah akan memberikan itu tadi ya. Sendal sepatu yang layak pakai. Jadi ya, jadi jangan sampai udah sholat seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, nggak tahunya pulang dari sholat kemudian masjid sama sendal orang yang bangun. Ya itu bakal, berarti nggak sholat itu nggak ingat Allah. Sholatnya itu dia lagi mikir mana sendal-sendal yang paling bagus, mana mereknya yang mahal, mana yang apa dia pas lebaran sebenarnya baru semua. Itu dia bukan ingat Allah. Niatnya itu ya kan itu tadi, kalau dia nggak ingat Allah pas turun tadi, Allah itu tidak akan ingat dia. Asal-asalnya nggak dapat. Tapi kalau kita ingat Allah pas turun tadi, kita akan terjun dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah gitu ya. Yang kayak misalnya gini, kita aja kalau misalnya kita pakai sendal, walaupun itu bukan apa itu bagus, kalau bukan sendal kita kan tidak mau pakai. Walaupun mereknya mahal, sendalnya sendal baru lebaran. Karena apa? Karena kita ingat Allah, tidak mau mengambil yang bukan milik kita. Jadi kami ya, termasuk juga kalau misalnya semua orang itu jujur, takutnya pada Allah, ingatnya pada Allah, gak ada orang yang mengambil harta orang lain, gak ada yang namanya orang korupsi, benar Bu? Gak ada yang namanya orang menzalimi orang lain, benar Bu? Karena apa? Dia takut sama Allah, ingat kepada Allah. Mengingat Allah, dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lanjut, apa lagi Bu? Dari sedikit doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Bu, misalnya ya kita sudah ditakdirkan nanti ada bala atau kecelakaan. Tapi kita doa pagi-pagi, diiringi dengan sedekah infak subuh. Nah, iringi pagi-pagi 2.000, 3.000, ya itu 1.000 lah. Nah, setelah itu kita sampai berdoa kita pada Allah. Kita kepada Allah ya Allah ya, dengan infak subuh ini kita jauhilah akhir barak musibah. Walaupun cuma infaknya cuma 2.000, nggak apa-apa Bu. Nah, setelah itu Bu, bisa jadi dengan kita doa kan Bu ya. Apa itu doa sambil infak sambil berdoa, benar nggak? Sambil berinfak subuh dan sambil berdoa. Insya Allah dengan ibu berinfak sedekah tadi di subuh, kemudian ibu berdoa, tadinya ada barak, ada musibah, itu bisa terhindar. Gitu ya. Kadang-kadang bisa terhindar kalau misalnya apa? Karena misalnya ada orang yang kecelakaan, maka dia selamat. Atau misalnya orang kecelakaannya dia nggak sampai kepada kematian. Tapi kalaupun sampai juga ada kecelakaan itu namanya budaya Allah. Tapi paling tidak dengan dia banyak mengingat Allah tadi, dengan dia banyak zikir tadi, dengan dia banyak berdoa tadi, insya Allah itu bisa membantu takdir. Pertama tadi kawan-kawan guru ya, makanya sebenarnya berdoa, minta sama Allah, karena doa itu bisa membantu takdir. Ya. Tapi yang tidak bisa berubah adalah sesuatu hal yang sudah ditetapkan Allah. Misalnya apa? Kematian kita sudah ditetapkan oleh Allah, itu nggak bisa berubah. Kita laki-laki mau jadi perempuan sebenarnya nggak boleh keluar sakit. Kita kerja ya. Kalau wanita, ya dia ditakdirkan menjadi seorang wanita. Nah itu juga berdoa. Tapi yang sebenarnya
Ibu ada yang kesini saya kenal dari Al-Quran. Saya kita bilang bisa baca Quran salah. Ada masjid, ada majelis saling Al-Quran di sini. Ada ustazah Dina, ada ustazah Jimbo, ada ustazah Barkah di sini. Yang ngajari mengenai bacaan itu membaca Al-Quran baca Al. Jadi jangan mengatakan saya nggak bisa, jangan nggak bisa. Apalagi nanti jadi doa. Nah, apalagi kita di sini. Ya, di masjid Salim hari hujan. Banyak berdoa, banyak berzikir. Kita berdoa supaya ibu-ibu semuanya masuk ke dalam surga. Amin. Ada hujan, ada doa lagi. Ibu-ibu dimudahkan segala urusannya. Amin. Ibu-ibu keturunannya soleh-soleha. Ibu-ibu dilancarkan rezekinya. Ibu-ibu dijauhi daripada bala musibah. Masya Allah, baru hujan di masjid menjutain lagi. Urgensi doa. Nah, sekarang kita sampai kepada apa sih adab-adab berdoa. Ya, kita aja kalau menghadap pimpinan harus ada adabnya loh. Ada tata krama, ada etikanya. Benar ya? Nah, bagaimana? Ada adab Allah sampai apa Bu? Nah, memilih waktu yang mustajab nih hari ini, hari Jumat terutama nanti habis asar. Itu waktu-waktu yang paling mustajab berdoa. Ya, jadi hari Jumat gak ada azab. Hari hujan nih, nanti ibu habis asar nanti ibu yang punya hajat-hajat tadi. Hari Jumat nanti habis asar di sini langsung doa sama Allah. Masih hari hujan itu tambah lagi mustajab. Ketika turun hujan, ketika hari Jumat, ketika di padang Arafah ya, kemudian ketika ada berpuasa atau menjelang berbuka puasa ya, atau ketika dalam keadaan dia dizalimi kan ya, atau misalnya yang banyak waktu-waktu mustajab untuk berdoa di sepertiga malam terakhir ya Bu ya, ketika tahajud. Nah ibu datang tahajud Jumalika saya bangunnya jam 4 silakan, masih bisa. Sekarang subuh jam 9:30 lebih boleh kalau itu. Soalnya saya nggak bisa kayak Ustazah yang Dina bangunnya jam 2:30, nanti saya ngantuk bisa gitu kan. Nah boleh mau jam 4 masih bisa setengah jam ya, masih bisa 4 rakaat 3 witir, nggak bisa juga 2 rakaat 1 witir. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa ya. Itu dalam keadaan kita dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan kita misalnya hari hujan, dalam keadaan di padang Arafah adalah hari Arafah itu banyak doa. Ini dalam keadaan misalnya kita ya ibu dalam keadaan dizolimi, makanya hati-hati orang yang dizolimi itu kalau berdoa doanya bisa dikabulkan Allah. Jangan sampai kita menzolimi orang lain, apalagi sampai mengambil hak orang lain. Yang kedua apa Bu? Ada berdoa menghadap kiblat. Kalau bisa kalau ibu tuh berdoa itu, nah kita salah menghadap kiblat. Sekarang kan dia di sini ya. Nah jadi kita menghadap kiblat kalau berdoa. Jangan kalau kita berdoa ya yang ibu di sini menghadap kiblat, yang sana menghadap itu nanti kiri. Itu bukan harus sengaja. Semuanya harus menghadap kiblat ya, karena apa? Adab berdoa adalah menghadap kiblat. Lanjut ibu yang ketiga. Nah, mengangkat kedua tangan. Bahkan kalau Ustaz Hadi Hidayah mengatakan kalau mengangkat begini itu disatukan. Nah, saya contohkan ya Ustazah Dina. Jadi kalau berdoa itu angkat tangannya, nah ini disatukan. Nah, disatukan begini. Nah, nah nanti kita minta lagi nampung. Jangan kalau berdoa kita. Iya, ini lebih bagus. Seperti begini, lagi nampung, lagi minta, lagi mohon banget ya Allah. Kayak gitu. Kalau begini, nanti nyampe di sini jatuh. Nah, bukan ke sini dulu. Ya kalau ibu begini, jangan begini. Enggak ya. Tapi ini. Jadi ya, bisa ya Bu. Nah, di dekat. Ya, di dekat. Jadi mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu semuanya dikumpulkan. Itu menunjukkan kepada kita lagi nampung. Lagi iya. Nah, itu lagi nampung. Lagi minta. Ya kan kalau kita minta di sini kan kalau kasih jatuh.
ya. Jadi bagaimana cara kita mengangkat tangan ketika berdoa. Jangan begini. Salah, ya Bu. Yang ini. Enggak ya. Tangannya di begini. Jangan dikunci. Ada juga orang berdoa. Ya, tangannya dia angkatnya begini, tapi di ya, tapi dia kenapa tuh diangkat? Kalau diangkat tuh lagi mau nama Allah. Mau nama Allah, jadi kita mengangkat tangan itu artinya apa? Saya waktu di haji itu ya Bu ya, di balik waktu kita wukuf, waktu di padang Arafah, semua orang tuh lagi berdoa tuh angkat tangan semua, angkat tangannya semua. Ada yang di atas bukit, ada yang di atas di belakang apa di luar kemah dan seterusnya. Waktu di apa? Waktu kita wukuf di padang Arafah, itu semuanya mengangkat tangan, ya adabnya mengangkat tangan, mohon meminta pada Allah. Lanjut Bu, apalagi ada berdoa? Nah, sebelum salawat kita terlebih dahulu memuji Allah dulu, ya Bu ya. Nah, memuji Allah dulu. Jadi ketika kita doa itu Bu, Allah dulu jadi yang kita sebutkan. Jadi kita doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu baru Ibu boleh berdoa. Hanya boleh doa untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah doakan kaum muslimin, kaum muslimat, doakan orang tua, doa untuk orang tua, doa anak-anak kita. Tadi yang saya jaga tadi juga doa untuk apa namanya itu keselamatan dari api neraka. Nah itu Ibu ya. Tadi ya kalau kita lihat yang kita puji itu Allah dulu. Jangan kita ya doa langsung ya Allah saya mau poin ya Allah gitu ya. Saya lagi banyak doa ya. Saya lagi banyak urusan, saya lagi banyak masalah. Allah tahu tadi orang itu juga tahu tapi pakai adab ya. Sama kalau kita menghadap seseorang yang kita segani, yang kita hormati, kan ada kata krama ya. Pak, mengisi akan Pak. Kan gitu, itu manusia. Nah kalau Allah kita puji Allah dulu, ya kita puji Allah dulu. Makanya kalau berdoa itu sebut asmaul husnanya Allah. Kita minta rezeki ya Allah yang maha yang maha pemberi rezeki. Ya kau yang maha pemberi rezeki ya Allah yang maha kaya. Kami yang fakir minta kepadamu rezeki yang halal dan thayyib. Kemudian kita minta apa lagi? Kita minta misalnya minta kekuatan ya Allah yang maha kuat. Ya berikan kekuatan ya Allah agar istiqomah di dalammu. Makanya Ibu kalau doa itu jangan semuanya dunia aja. Doa itu akhirat juga dibanyakin. Ibu kalau doa itu panjang, minta nasi ya Allah. Ya Allah minta saya itu boleh. Tapi doa itu yang akhirat dulu, baru di dunia. Ya akhirat dulu misalnya Ibu minta ya Allah dari yang maha hadi, maha pemberi petunjuk, yang maha fatah, yang maha pembuka, dan hidayahmu petunjukmu ya Allah, agar aku menjadi orang-orang yang senantiasa taat pada jalanmu ya Allah, menjalankan segala perintahmu ya Allah, menjauhi laranganmu ya Allah. Nah itu kan akhirat. Nah ya Allah, nah baru setelah itu, baru kita juga boleh. Kita tadi minta ya Allah rezeki yang halal punya, jadikanlah minta rezeki agar istiqomah di jalanmu ya Allah, ya kan? Jauhlah dari godaan-godaan syaitan tertutup ya Allah, jauhlah daripada bala musibah tadi Bu ya. Nah jadi kita minta dulu antara kita agar kita istiqomah di jalan Allah, agar hidup kita ke dalam ketaatan. Nah setelah itu baru nanti Bu tadi ya kita jangan lupa juga memuji Allah, memuji Rasul. Tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut asmaul sifat Allah. Ya Allah yang maha wajib, Ibu minta rezeki boleh. Tadi udah Ibu minta hidayah. Kan akhirat ada hidayah. Akhirat kan supaya istiqomah itu kan ada hidayah. Ya Allah, golongkanlah orang-orang yang Kau berikan hidayah ya Allah ya Hadi ya Hadi. Golongkanlah orang yang Kau rahmati ya Allah, yang Kau ridhoi ya Allah, yang Kau tuntun kepada kebaikan. Beri aku petunjukmu ya Allah bagaimana aku tahu cara cinta kepadamu. Beri aku petunjukmu pada Allah supaya aku menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu. Beri aku petunjuk kepadamu ya Allah supaya aku mengingat di mana saja aku berada. Hidayah itu diminta, ya Bu, diminta kepada siapa? Kepada yang maha di maha pemberi petunjuk, Allah. Makanya akhirat dulu. Nah setelah itu baru Ibu minta
Ya Allah yang Maha Roja, Maha Rezeki, saya mau bayar SPP bulan Juli ya Allah, cerita apa-apa ya iya. Bayar SPP mau bayar uang kuliah ya Allah, tahun ajaran baru, sepatu belum dibeli ya Allah. Saat apa baju seragam belum juga dibeli ya Allah. Nama kaya ya Allah, ya Allah. Bukanlah rezeki suamiku, bukanlah rezeki anak-anakku agar bisa melanjutkan sekolah macam beda. Minta ngadu sama Allah. Karena rezeki itu kan nanti ada aja yang datang. Bisa melalui suami kita, bisa melalui nanti keluarga kita yang jauh. Ada tuh kadang keluarga kita sentuh dia. Tahun ajaran baru dia memangnya ponakan sudah pada beli baju seragam belum? Nanti nanti gitu ya. Oh belum rupanya doa kita itu doa ibu minta Allah rezeki mungkin baju seragam nggak dapat dari suami enak tapi dapat dari keluarga. Sebenarnya itu dari Allah. Allah yang ngetuk keluarga. Suami tiba-tiba Allah hari ini dagangannya lancar. Yang tadinya jual es, ya karena hari panas ya makanya baru jalan ibu berutu-berutu. Tukang es itu bahagia kalau hari panas, ibu. Iya kan? Larangannya juga habis. Tukang bakso juga kalau hari hujan jangan berutu. Dia senang kalau puasa karena dingin-dingin enak makan bakso. Nah, dia lagi ngumpulin baju seragam buat anaknya, ya bu. Nah, itu kan rezeki. Hujan jadi rezeki, panas jadi rezeki. Nah, itulah bu ya. Makanya kita harus husnuzon kepada Allah. Allah itu berdasarkan persangkaan hambanya. Husnuzon semua. Jadi kalau Allah itu adalah cinta pertama kita. Jadi muara cinta kita, sayang kita sama anak ujungnya untuk cinta pada Allah. Jadi ibu jangan misalnya sayang kepada anak itu karena saya memang bela-belain anak saya karena sayang banget sama anak. Nanti bisa jadi lucu anak. Tapi katakan saya sayang anak karena apa? Anak adalah amanah dari Allah. Saya harus menjaganya sesuai dengan penjaga pemberi amanah. Siapa memberi amanah? Allah. Jadi saya sama anak tujuannya untuk Allah. Saya sama pasangan yang sampai suami saya paling gampang sedunia. Bagus ya, alhamdulillah bersyukur ibu ya. Tapi ibu jangan ya hidup matiku untuk suami salah. Hidup mati untuk Allah. Dapat suami, dapat ridho suami supaya dapat ridho Allah. Kan gitu. Jadi ujungnya itu semuanya Allah. Muaranya Allah, tenang hati kita. Kalau muaranya enggak Allah itu banyak masalah hidup kita. Ya, kalau ibu banyak berharap kepada manusia itu tandanya ibu namanya patah hati yang disengaja. Orang patah hati itu kan enak bu. Apa kalau disengaja? Itu kalau kita bersandar dengan manusia. Kalau bersandar dengan Allah lega. Maka tadi katakan dengan Allah itu tenang. Tapi harus khusyuk sholatnya. Kalau lagi sholat yang diingat juga suami lagi berantem dengan suami. Nanti bisa bersolat saya mau bikin kopi ya. Lagi gelancang itu dalam sholat. Ya bagaimana bisa dapat berkata? Iya kan bu ya. Coba deh. Saya mau bikin kopi. Saya mau buka ke pintu. Padahal lagi sholat maghrib. Karena berantem sama suami. Bikin rencana dalam sholat yang gak kena tenteramnya bu. Karena ibu sholat gak ingat Allah. Ibu sholat ingat suami supaya suami pulang kerja dari makan itu lagi berantem. Dapat gak tenteramnya? Gak dapat. Pas turuni askutum tadi. Gak dapat kalau kamu ingat padaku, aku pun ingat padamu. Gak dapat. Karena apa? Karena terkontaminasi. Maksudnya apa terkontaminasi? Ibu akhirnya melakukan sesuatu yang tidak khusyuk, tidak ingat pada sholat. Seperti itu ya. Nah lanjut, apa lagi? Nah setelah menunjuk Allah, menunjuk Rasulullah ya tadi ya. Nah udah kita cerahkan. Nanti lagi setelah Allah tasanjuk. Jangan kalau doa itu bu, saya lagi kesel sama tetangga. Doain yang buruk-buruk, maksudnya apa? Ya Allah kasih bala, kasih musibah, gak boleh. Walaupun kita misalnya ada sesuatu hal yang bikin kita tuh sedih atau apa, kalau bisa doanya itu ya Allah beri hidayah petunjuk kepada orang yang telah membuat hatiku misalnya tidak enak, membuat menzalimiku. Kenapa hati-hati doa orang yang terzalim itu kan dikatakan Allah. Nah, ya Allah saya doain supaya orang itu itu ketabrak. Astagfirullahaladzim, nggak boleh bu. Sama kalau ibu keluar dari mulut kita ini dari ibu ini doa pada anak-anak itu nggak boleh yang keluar doa-doa yang tidak baik. Kesama anak harus kamu kalau kamu keluar juga kamu nggak selamat anaknya banyak bu
hukum yang begitu. Ada kasus yang betul-betul terjadi karena dia tuh lagi sama anaknya lagi marah, anaknya minta keluar betul dia nggak izinkan, nah itu dia ancam sama ibunya. Coba kalau kamu keluar dari rumah ini, keluar dari pintu depan ini, kamu nanti akan selamat pulang nanti. Benar terjadi. Ya, makin maghrib, apa yang terjadi Bu? Diantar dia. Yang diantar adalah dia kena kecelakaan. Karena tadi tidak sengaja ibu itu mengeluarkan kata-kata kalau kamu juga berangkat kamu nggak selamat, kamu nanti nggak selamat di jalan. Gak boleh Bu, semarah-marah kita dengan anak kita, sekesal-kesal apa kita dengan orang lain atau dengan keluarga kita atau pasangan kita, jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Ya Bu ya, selalu karena ibu maaf ibu, orang baik itu, orang beriman itu selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Kan ciri-ciri orang beriman yang selalu itu kan gitu. Kata Abraham, mukmin, semua beruntung orang-orang beriman yang khusus dalam sholatnya, yaitu orang-orang juga yang selalu menjaga dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, kan begitu. Jadi orang yang beriman itu selalu menjaga lisannya, nggak keluar sesuatu dari lisannya kecuali hal-hal yang baik. Ada hal yang tidak baik itu dia rem, karena dia tidak mau melukai hati orang lain. Bu, Allah kalau terluka hatinya. Nah misalnya begini ibu ya, ibu udah kerja, udah mencuci, udah setrika, sampai kemudian pas datang suami, kemudian ibu mau istirahat sebentar, sampai istirahat sebentar ibu tidur-tiduran, dia di kursi sambil pegang HP. Kemudian suami datang, oh enak ya, di rumah cuma main HP doang. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Masya Allah, keluar pagi ya Bu ya, padahal pagi udah nyuci, ngantar anak sekolah ya Bu. Ya, udah masak ya. Nah, setelah udah beres-beres rumah, lalu pas suami datang lagi santai sebentar. Keluar kata-kata begitu. Enak banget ya di rumah main HP. Itu kan kata-kata kalau kita nggak kontrol, itu kan bisa melukai hati nggak Bu? Kan akhirnya suami yang tadinya istrinya mau nyambut suami, bentar lagi suami saya mau keluar 5 menit lagi, dia kepingin berhias, sudah jadi berhias dia. Apa kamu bilang? Memangnya piring bisa terbang sendiri, bisa nyuci sendiri, kain-kain di jemuran tuh bisa datang sendiri kemudian lipat sendiri. Ya, anak tuh bisa datang sendiri ke sekolahan dan motornya jalan sendiri. Ya, misalnya masakan itu bisa di atas kompor masak sendiri. Itu siapa yang gede? Yang ada berapa tuh? Iya juga, benar juga kan nggak bisa semua kan tuh ya? Kan nggak ada yang main makanan masak sendiri, anak nggak naik motor sendiri tapi TK kan mungkin. Ya, antara ibunya rumah bersih sendiri, sapu jalan sendiri, ini seperti apa? Ya kan? Nah, itu dia Bu, akhirnya jangan sampai perkataan-perkataan itu melukai orang yang mendengar. Berhati-hatilah dengan perkataan. Orang yang beriman itu dia selalu menjaga perkataannya karena yang keluar dari lisannya adalah hal yang baik. Kenapa Bu? Karena hati yang baik itu keluarnya yang baik. Jadi Ibu, tadi wanita ini kata Rasulullah kan banyak penghuni neraka, udah mencari ya Bu ya. Tapi kalau di Majlis Ta'lim Asyifa dan Majlis Ta'lim Al-Furqan itu insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Kita berdoa ya Bu ya. Pas berdoa masuk surga itu harus diminta Bu. Ya, dengan rahmat dan ridha Allah nanti Allah akan mengatakan kita ke surga. Nah itu Ibu ya. Tetapi Ibu hati-hati karena kita terlalu banyak bicara, akhirnya gibah. Wanita kadang-kadang beli sayurnya ya itu tadi beli sayurnya cuma 100 1.000 5.000 kan bayar 5.000 ya, beli sayur atau beli bayar tapi kadang-kadang gibahnya kemana-mana, di stop. Bahkan kalau bisa istighfar jangan mencari orang. Kenapa Bu? Kalau suka gibah, menghina orang, memfitnah orang, menceritakan kejelekan orang ya Bu ya, nanti Ibu kita di akhirat nanti kita merasa banyak amal ya, tetapi amal kita itu menjadi bangkrut. Karena apa? Karena amal kita tadi ambil oleh orang yang kita gibahi, yang orang yang kita hina, yang kita fitnah, yang kita caci maki. Makanya pelihara lisan, terutama wanita, usahakan lisannya itu keluar yang baik-baik, membaca Al-Quran ya Bu ya. Lisan yang baik berzikir, amal sholat pagi dan sore. Lisan yang baik bagaimana lagi Bu? Lisan yang baik adalah dia amal makruh nahi mungkar. Itu yang baik.
Jangan lisan-lisannya itu menyakiti atau melukai perasaan seseorang, karena lisannya sama seperti pisau. Hati-hati ya Bu ya. Nah selanjutnya apa lagi ya? Nah Bu, jadi kalau kita berdoa itu harus yakin. Ya Allah, ya. Jadi kita kayaknya saya berdoa padamu ya Allah, semoga saya sehat ya Allah. Tapi kalau sakit itu nggak apa-apa ya Allah, jangan gitu. Ya. Jadi merasa doa itu seakan-akan kita merasa doa itu tuh yakin dikabulkan Allah, karena Allah menurut kesangkaan hambanya. Jadi kalau ya Allah, hamba tidak sering pada Engkau ya Allah, hamba bersandar pada Engkau ya Allah, hamba yakin hamba tidak sendiri, hamba yakin Engkau akan menolong hamba ya Allah, hamba yakin Engkau akan menyembuhkan hamba ya Allah, hamba yakin Engkau akan menuntun hamba, akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah hamba. Hamba yakin Engkau akan memberikan rezeki buat beli baju seragam misalnya karena jalan baru. Jadi kita berdoa itu harus merasa yakin dikabulkan nama Allah. Kalau dikabulkan nama Allah, itu nanti kita dapat pahala. Kalau kita dikabulkan nama Allah lagi, kita dapat pahala. Ada seorang ulama mengatakan begini, ketika saya berdoa dan doa saya itu dikabulkan oleh Allah, itu berarti kan sesuai dengan keinginan saya. Tetapi ketika saya berdoa belum dikabulkan nama Allah, itu berarti keinginan Allah. Itu pun baik bagi saya. Itu makamnya tinggi keimanan yang benar Bu. Dan dikabulkan itu baik juga bagi dia. Kita kadang dikabulkan, padahal saya sudah berdoa panjang sih, doa pagi sore siang malam dan sore, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, mungkin semuanya, kenapa kok Allah mengampuni doa saya? Padahal kata Allah doa itu belum dikabulkan karena Allah ada memberikan pengampunan hal-hal yang lain yang belum dia minta tapi dikasih sama Allah. Kita minta rezeki, harta, minta rezeki, Allah masih ada anak yang soleh-soleh. Kita nggak minta kesehatan tapi ada kasih sehat sama Allah. Kita nggak minta misalnya suami nggak macam nggak tahunya suami kita alhamdulillah suaminya setia, ya nggak Bu ya. Jadi sama Allah dikasih, Allah tahu keadaan kita ini yang patut dikasih duluan apa, yang diprioritaskan itu apa, dikasih dulu sama Allah. Nah itu cara Allah mungkin kalau ada doa kita yang dikabulkan, tapi tetap harus merasa yakin doa itu dikabulkan. Ya Allah, saya yakin aku tidak sendiri. Jadi katakan saya yakin saya tidak sendiri, saya ada Allah yang akan menjaga dan melindungi saya. Lanjut Ibu. Bu, doanya jangan teriak-teriak. Ya Allah, saya belum ada nasi. Ya Allah, saya belum ada punya baju seragam anak. Jangan teriak-teriak kalau doa. Ini bukan pasar, ya Bu. Kalau pasar aja 10.000, 10.000 itu pasar. Nah, jadi Ibu ya, cara kita berdoa itu berdoanya harus dengan suara yang lembut, jangan teriak-teriak, ya Bu ya. Ya Allah, ya kalau ngasih karunia ya Allah. Ya Allah, aku punya hajat, ya aku memenuhi segala hajatku dulu ya Allah. Kan enak dengarnya. Ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Aku minta agar kabulkan semua doa aku ya Allah. Kalau dikabulkan, aku ngambek ya Allah. Nggak boleh Bu. Masa mengambil nama Allah? Itu nggak pakai adab berdoa. Adab berdoa itu dengan suara yang lembut, tenang. Kemudian kita tuh tawadhu, jangan kita berdoa tapi kita buka, ya Allah, saya sudah melakukan semuanya ya Allah. Kenapa doa saya nggak dikabulkan? Ya Allah, saya nggak boleh gitu. Ya Allah, aku yakin Kau menerima doaku ya Allah. Ya Allah, aku yakin aku tidak pernah sendiri dalam menghadapi masalahku. Memang masalahku besar ya Allah, tapi aku punya Engkau yang maha besar ya Allah. Nah gitu, yakin kita punya Allah yang maha besar, yang jauh maha besarnya Allah dibandingkan masalah kita. Jadi masalah kita itu di hadapan Allah kecil. Di hadapan kita memang besar masalah itu, tapi di hadapan Allah masalah kita itu kecil. Karena apa? Karena Allah maha besar. Karena Allah maha besar, jadi masalah kita itu kecil. Karena minta nama Allah, maka itu suara
cari Bu. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah yang maha besar, yang lebih besar pada masalahku. Aku yakin masalahku ini adalah sangat mudah dari bagimu. Kalau engkau bertindak terhadap sesuatu mudah bagimu ya Allah. Nah Bu, karena saya sih Bu, kalau bertindak sesuatu, itu orang mengatakan pun, pun. Sedangkan untuk saya sendiri ya, mudah bagi Allah. Oleh karena itu rayu Allah. Rayu Allah itu dengan suara lembut. Ibu kalau mau suami bentak-bentak, mana uang kerja? Kalau nggak mahal. Kata suami, astagfirullahaladzim, bukan dikasih dulu, ayo minum, pulang kerja langsung aja, nggak usah, gitu ya. Nggak senang kan? Kita ada dengan Allah. Ada dengan Allah, puji Allah dulu, bersalawat dulu, menghadap kiblat, mengangkat tangan, yakin doa dikabulkan. Setelah itu dengan suara yang lembut, tidak mengeluarkan yang jelek-jelek. Bisa ya Bu ya? Bisa. Dan yang terakhir, oh iya, bersungguh-sungguh ya sudah ya, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Diulang-ulang doa itu, jangan bosan berdoa. Yang paling dikhawatirkan, ada seorang ulama mengatakan, yang aku khawatirkan itu adalah ketika aku itu tidak mau berdoa lagi. Makanya doa itu harus diulang-ulang. Makanya ibu setiap habis sholat subuh sampai dengan isya berdoa 5 kali. Tambah lagi sholat sunnah, ada qabliyah, ada ba'diyah, tambah lagi sholat tahajud, tambah lagi sholat hajat, tambah lagi sholat duha. Kan diulang-ulang. Kita minta doa selamat dan akhirat, kita baca terus ya Rabbana atina fid dunya dan seterusnya itu dibaca. Kita minta anak kita soleh-solehah, Rabbana hab lana min azwajina, itu diulang-ulang. Doa nggak boleh sekali. Jadi jangan ngambek. Saya sudah banyak berdoa ya Allah, berulang-ulang berdoa. Ya, jangan sampai kita putus asa dalam berdoa. Ya, karena apa Ibu? Karena kita kalau tidak berdoa berarti sombong. Benar Bu? Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong, karena merasa dia mampu untuk melakukan semuanya. Padahal kita lemah, kena hujan kita kan kedinginan, masuk angin, kena panas sakit kepala. Itu baru cuaca. Belum lagi persoalan hidup kita yang banyak. Tapi kalau kita ada Allah, enak. Zikir tadi ya, Faskuruli wa askurkum ya. Ya. Jadi ibu sekalian ya, kalau kita pahami lagi yang terakhir tadi juga berdoa disebutkan, apalagi tadi adanya tidak berlebihan, maksudnya itu tidak berlebihan, termasuk juga kalau kita berdoa kan yang berlebihan itu ya, akhirnya seember satu galon ya. Nah itu juga berlebihan, maksudnya apa Bu? Berlebihan itu berdoa itu sambil protes karena doanya belum dikabulkan, sehingga apalagi berdoa karena anggap doanya sudah benar. Ya, makanya jangan menganggap doa itu berlebihan. Ya, teruslah berdoa. Karena tidak ada namanya doa itu kita menganggap kita sudah berdoa ya Allah. Kita ya Allah, kalau kita sudah berdoa, Ibu sandarkan pada Allah. Setelah itu, sabarnya itu serahkan, tenang hati kita. Bahwasanya kita menyandarkan kepada Allah, ya Allah itu akan menyelesaikan segala hidup kita. Bu, jangankan masalah yang besar, Ibu ya. Ada ulama juga ya, dia kehilangan sendal aja minta sama Allah. Ya Allah, semoga saya hilang, mudah ketemu semoga saya itu sebentar. Apalagi kalau kita ingin sehat, ingin istiqomah di jalan Allah, ingin anak-anak kita yang soleh-solehah, ingin kita misalnya dimudahkan segala urusan kita, ingin kita dihindarkan dari balak dan musibah, ingin kita menjadi orang-orang yang berguna ya buat bangsa, negara dan agama. Jadi jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa. Karena semakin kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Sebagaimana dari surat Al-Baqarah ayat 152. Ibu apa Kak? Apa tadi? Faskuruli askurkum wala. Siapa yang bisa ya? Waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Artinya sekalian,
maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Nah ya, pakai buat sholat ya. Nah itu surat Al-Baqarah ayat 152 yang dibacakan oleh ini. Al-Baqarah 152 Bu. Coba sama-sama kita baca lagi ya Bu. Coba itu buka surat Al-Baqarah 152. Faskuruli askurkum waskuruli wala takfurun ya. Coba sama Bu. Faskuruli faskuruni ini faskuruni sama-sama fas ya muni as'afurkum waskuruli wala takfurun ya. Bisa dilihat dari surat Al-Baqarah 100. Ayo apa? Askuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Ada lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Ya, surat Al-Baqarah 152. Siapa lagi yang bisa? Nanti hadirnya pahala dari Allah. Ya. Faskuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ibu sekalian ada beberapa urgensi manfaat daripada kita berdoa, berzikir, dan ada pada berdoa. Tadi dikatakan kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Akan buat hati kita tenang, tentram, memudahkan segala urusan kita, dan akan diberi keselamatan dunia. Masya Allah masih ngapal ini dulu ya. Faskuruni askurkum wala askurkum. Ya. Waskuruni askurkum waskuruli ala takfurun. Ini dulu kaskuruni ini ya kaskuruni al-kurkum waskuruli baru nih waskuruli wala takfurun. Jadi pas ini askurkum waskuruli itu ya. Baik ibu semua, insya Allah pada hafal ya. Satu ayat pendek kak, pendek kak itu surah Al-Baqarah 152. Nah, ya pendek kak, ya coba dihafal ya, coba dihafal surah Al-Baqarah 152 tadi. Hanya satu ayat pendek. Ya tadi ya faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun ya. Ingatlah kepadaku maka aku pun ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan dengan kamu ingkar ya, mengingkarinya ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya yakin ini masih banyak kekurangan, kehilafan. Yang sempurna itu adalah milik Allah, karena kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak salah dan hilaf. Kepada Allah saya ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kepada ibu semua saya mohon maaf lahir dan batin, ada hilaf setiap kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang belum pas ya, saya mohon dirapatkan, dimaafkan lahir dan batin. Alhamdulillah kalau terkenal dari mohon lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu kita, ibu saya.